time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, jadi sistem pencernaan pada manusia yaitu bagian tubuh yang membantu kita untuk mengolah makanan. Nah, agar tubuh kita itu bisa tetap sehat dan kuat. Jadi, apa sih sistem pencernaan itu? Apa ya? Oke. Jadi, sistem pencernaan adalah sistem yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh. Dalam proses pencernaan melibatkan beberapa organ yang disebut organ pencernaan. Nah, jadi artinya makanan yang kita makan itu tidak langsung dipakai oleh tubuh, tetapi harus diolah dulu. Proses pengolahan ini dilakukan oleh beberapa organ yang bekerja sama, yang disebut organ pencernaan. Nah, ini dia organ pencernaan yang ada pada tubuh kita, yaitu ada mulut, lalu kerongkongan, ada lambung, lalu ada usus halus, lalu ada usus besar, ya. Terakhir ada anus. Nah, jadi organ pencernaan pada manusia ini terdiri dari 6 bagian yang utama. Nah, jadi makanan itu akan melewati organ-organ ini secara berurutan, mulai dari mulut, lalu berakhir pada anus. Nah, yang akan dikeluarkan oleh anus. Nah, proses pencernaan pertama itu ada pada mulut. Oke, mulut merupakan organ pencernaan yang pertama yang terdiri dari gigi, lidah, dan air liur. Nah, mulut adalah tempat pertamanya makanan itu masuk ke dalam tubuh. Nah, di sini proses pencernaan itu dimulai sebelum makanan ditelan, seperti itu. Jadi gigi itu untuk mengunyah agar makanan itu lebih halus. Lalu lidah itu membantu mengatur makanan dan merasakan rasanya. Lalu air liur itu membantu untuk melunakkan makanan supaya mudah ditelan. Nah, selanjutnya makanan itu akan dibawa ke kerongkongan. Nah, kerongkongan itu merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Nah, jadi kerongkongan itu berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Makanan didorong secara perlahan melalui gerak otot atau gerak peristaltik. Nah, gerak ini merupakan gerak yang bergelombang gitu untuk mendorong makanan itu menuju ke lambung. Selanjutnya, makanan itu akan pergi ke lambung. Nah, lambung itu menghasilkan getah pencernaan yang ada 3. Yang pertama ada enzim pepsin, enzim renin, sama asam klorida. Iya, betul sekali. Nah, pada lambung itu terdapat terdapat pencernaan secara kimiawi, seperti itu. Nah, di lambung itu makanan tidak hanya ditampung tapi juga diaduk dan dihancurkan. Nah, getah pencernaan yang tadi ada 3 itu membantu memecahkan makanan agar lebih mudah untuk dicerna. Nah, setelah dari lambung, makanan tersebut akan pergi ke usus halus. Nah, di usus halus itu makanan dicerna. Nah, dicerna itu diambil seratnya, nutrisinya, lalu ada gizinya itu diambil dan diberikan ke seluruh tubuh atau disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, di sana nanti makanan itu akan ditinggalkan hanya seratnya saja. Selanjutnya, makanan itu pergi ke usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi untuk menyerap air dari sisa makanan. Dan nanti makanannya itu yang berada di usus halus itu nanti akan diserap dan akan menjadi tinggal ampasnya saja, seperti itu. Setelah itu, sisa makanan itu berubah menjadi sisa tadi atau ampas tadi yang disebut dengan tinja. Nah, yang terakhir adalah pada anus. Nah, anus itu merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan. Anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan atau
tinja atau feses dari tubuh. Ini adalah tahap terakhir dari proses pencernaan. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini itu bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Oke? Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih dan semoga kalian tetap senang pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.